Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di For My Channel bersama saya Eka Puspitasari. Pada video kali ini kita masih membahas tentang nilai optimum. Nah, bedanya di video kali ini kita membahas nilai optimum, soalnya berawal dari soal cerita. Jadi kita ada sebuah soal cerita, kemudian kita cari model matematikanya, baru kita menentukan nilai optimumnya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurame. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi dan kolam ikan gurame memerlukan lahan 40 meter persegi, sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter persegi. Setiap ikan gurame menghasilkan keuntungan 10 juta dan setiap ikan lele menghasilkan keuntungan 6 juta. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh petani tersebut adalah untuk menyelesaikannya, pertama kita ubah ke dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dibaca. Di sini ada kolam lele, kolam gurame, kemudian ketersediaan, lahan yang dibutuhkan dalam meter persegi, banyak, dan keuntungan. Kita lihat soal yang pertama. Di sini dikatakan untuk membuat kolam ikan lele dibutuhkan 20 meter persegi, sedangkan untuk gurame 40 meter persegi. Berarti lahan yang dibutuhkan adalah 20 untuk lele, 40 untuk gurame. Kemudian di sini juga dikatakan, lihat, seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurame. Nah, ikan gurame dan ikan lele ini kita anggap sebagai satu dan ini juga satu, ya. Sehingga di sini X dan di sini Y banyaknya. Kemudian hanya membuat 12 kolam ikan, 12. Sehingga di sini 12. Kemudian untuk keuntungannya, ikan lele adalah 6 juta, ikan gurame adalah 10 juta. Ya, ketersediaan lahan hanya ada 400 meter persegi. 400. Oke. Nah, kita misalkan kolam lele adalah X, kolam gurame adalah Y. Sehingga kita dapat model matematikanya. Yang pertama, 20X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 400. Kenapa kurang dari sama dengan 400? Karena di sini dikatakan hanya tersedia 400 meter persegi lahannya. Jadi, saat kolam ikan gurame dan kolam ikan lele dijumlahkan, luas lahannya itu harus maksimal adalah 400 meter persegi. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih dari 400. Yang ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 20. Sehingga kita dapat X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Kenapa kurang dari sama dengan 12? Karena si petani hanya ingin membuat 12 kolam ikan. Hanya 12, tidak lebih. Bisa kurang, tapi tidak bisa lebih. Selanjutnya, karena jumlah kolam ikan itu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga kendala non-negatifnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi objektifnya dapat kita lihat dari keuntungan 6 juta ditambah X ditambah 10 juta Y. Ini adalah pertidaksamaan kita tadi, ya. Nah, selanjutnya kita gambarkan di grafik. Untuk X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Saat X-nya 0, Y-nya 10, saat Y-nya 0, X-nya 20. Nah, kita gambarkan ke garis. Nah, ini garisnya. Garis lurusnya seperti ini, ya. Selanjutnya kita uji titik 0,0 untuk pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Ganti X dan Y-nya ini dengan 0, sehingga kita dapat 0 ditambah 2 dikali 0
kurang dari sama dengan 20. Ini hasilnya 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 20. Ya, pernyataan ini adalah benar. Karena 0 itu memang kurang dari 20. Sehingga yang sepihak dengan titik 0,0 adalah daerah penyelesaian. Tapi ingat, yang kita arsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaiannya karena sepihak dengan 0,0 sehingga yang kita arsir adalah yang sebelah sini. Oke, ini dia. Ini bukan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Saat X-nya 0, Y-nya 12, saat Y-nya 0, X-nya 12. Kita tarik sebuah garis lurus, nah ini dia. Oke, selanjutnya sama, kita uji titik 0,0. Dari pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Ganti X dan Y-nya dengan 0 sehingga kita dapat 0 tambah 0 kurang dari 12, 0 kurang dari 12. Pernyataan ini juga benar ya, sehingga yang sepihak dengan 0,0 untuk garis yang kedua ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, sehingga arsirannya di sini. Oke. Selanjutnya untuk X lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0 itu yang positif. Sehingga yang diarsir yang negatif karena yang bukan daerah penyelesaian. Untuk Y lebih dari sama dengan 0 itu kemari, sehingga yang kita arsir adalah ini. Oke. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya mana? Yang masih bersih, ya ini dia. Selanjutnya, kita menentukan titik pojoknya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita cari titik pojoknya. Oke, ini adalah titik X, Y, kemudian ini adalah fungsi objektifnya. Oke, untuk yang pertama yang ini, 0,0 titik yang ini, 0,0, kita ganti X dan Y-nya dengan 0, sehingga kita dapat 6 juta dikali 0 ditambah 10 juta kali 0 sama dengan 0. Kemudian titik yang ini 12,0 ganti X-nya 12, Y-nya 0. Sehingga 6 juta dikali 12 ditambah 10 juta dikali 0. 6 juta kali 12 adalah 72 juta. Selanjutnya titik 0,10. 0,10 yang ini ya. Ganti X-nya 0, Y-nya 10. Sehingga kita dapat 6 juta kali 0 ditambah 10 juta kali 10. 6 juta kali 0, 0, 10 juta dikali 10, 100 juta. Oke, nah gimana dengan titik yang ini? Nah, kita kan belum tahu nih ini titik berapa. Sehingga kita gunakan eliminasi dan substitusi untuk menentukan titik yang satu ini. Oke, kita ambil dari pertidaksamaan yang ini dan juga yang ini. X ditambah 2Y sama dengan 20, X ditambah Y sama dengan 12. X-nya bisa dihabiskan sama dikurang. X dikurang X0, 2Y dikurang Y, 20 dikurang 12, 8. Substitusikan Y sama dengan 8, kebersamaan X tambah Y sama dengan 12. X ditambah 8, Y-nya ganti 8 ya. X tambah 8 sama dengan 12, X sama dengan 12 kurang 8. 8-nya pindah ruas menjadi negatif. X sama dengan 12 kurang 8, 4. Oke, kita dapat X-nya 4 dan Y-nya 8. Oke, masukkan ke sini. Ganti X-nya 4 dan Y-nya 8. 6 juta dikali 4 ditambah 10 juta dikali 8 sama dengan 104 juta. Oke, kita lihat ini dari 4 titik yang ada, dari 4 titik pojok yang kita cari, yang paling tinggi adalah 104 juta dengan titik 4,8. Jadi nilai maksimumnya adalah 104 juta. Jadi inilah
keuntungan maksimum yang bisa didapatkan oleh petani ikan lele dan gurame tadi. Baiklah, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jika ada kesulitan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.